Shalom, sahabat Shalom. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pagi ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema perumpamaan atau masyal. Kenapa saya perlu menyampaikan ini Bapak Ibu? Karena jangan sampai apa yang disebut perumpamaan tetapi dianggap sebagai sesuatu fakta. Nah, ini yang tidak boleh. Namun sebelumnya saya akan ceritakan terlebih dahulu, dimulai dari sebuah gereja. Kalau saudara yang pernah ke Israel, saudara pernah pasti masuk ke gereja ini ketika lewat ke Mesir, yang dikenal dengan gereja Simon the Tanner atau Simon si penyamak kulit. Orang di daerah situ suka menyebutnya gereja sampah. Kenapa? Karena gereja ini melewati daerah pemulung, saudara-saudara. Jadi saya akan mulai cerita dari kisah tentang gereja ini. Ini adalah gereja Kristen Koptik Ortodok yang berada di Bukit Mukatam. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, tahun 979 Masehi gereja ini berdiri. Ceritanya cukup unik gereja ini Bapak Ibu, yaitu tentang adanya seorang raja Islam yang bernama Al-Mu'iz. Nah, raja ini dia memang punya hati itu cukup baik. Dia senang punya toleransi agama. Dia suka kumpul-kumpul bersama dengan kepercayaan lain, sekalipun raja ini adalah orang Islam. Tapi dia suka kumpul bersama dengan orang Kristen dan orang Yahudi. Jadi Raja Al-Mu'iz ini dia memang punya toleransi yang tinggi. Nah, suatu hari ada seorang gubernur yang bernama Ibnu Kilis. Dia membaca kitab suci di dalam kitab Matai atau Matius pasal 17 ayat 20 yang berkata bahwa jikalau kamu memiliki iman sebesar biji sesawi saja, maka kamu bisa memindahkan gunung. Nah, rupa-rupanya saudara-saudara, si gubernur ini, Ibnu Kilis ini, dia memberitahu hal ini kepada raja. Dia katakan di dalam kitabnya orang Kristen itu ada ayat yang mengatakan bahwa kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, maka kamu bisa memindahkan gunung. Nah, oleh karena itu coba kamu bicara kepada orang Kristen, suruh dia buktikan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kemudian Raja Al-Mu'iz ini dia panggil paus Kristen yang bernama Abram bin Zara yang saat itu ada di gereja gantung atau yang dikenal dengan Al-Mu'allaqah atau Al-Mu'allaqah di Kairo. Dia dipanggil, kemudian raja berkata, aku dengar katanya di kitab sucimu mengatakan bahwa kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, kamu bisa memindahkan gunung. Jadi saya ingin melihat kamu bisa membuktikan ajaranmu. Kalau sampai kamu tidak bisa membuktikannya, maka ada 3 pilihan. Yang pertama adalah
kamu harus menjadi orang Islam. Tinggalkan Kristen. Artinya pengajaran kitabmu itu tidak jelas. Itu pilihan pertama. Pilihan yang kedua, harus keluar dari Mesir. Tidak boleh ada di sini. Dan pilihan yang ketiga, kamu akan dibunuh semuanya. Lalu kemudian saudara-saudara, si Pak Pendeta ini yang bernama Abram bin Zara ini, dia ajak seluruh umatnya di gereja gantung itu untuk berdoa berpuasa selama 3 hari 3 malam, minta belas kasihan Tuhan. Mereka berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan apa yang terjadi? Pada hari yang ketiga mereka berdoa, terjadilah gempa. Dan saat terjadi gempa itu, Bukit Mukatam itu bergerak, saudara. Tidak tanggung-tanggung, bukit itu bergerak sejauh 3 kilometer. Nah, pada saat di 3 kilometer bukit itu berhenti, nah disitulah didirikan gereja. Kemudian raja ini ketakutan, saudara. Lalu dia temui Pak Pendetanya itu, dan pendetanya itu dipeluk. Dan dia katakan, aku mau ikut Tuhanmu. Akhirnya raja ini menjadi orang Kristen. Tetapi untuk menghindari didemo oleh banyak orang, sehingga dia meninggalkan kerajaan itu. Namanya pun berubah menjadi Stefanus. Dan dia menyingkir ke padang gurun sampai mati dan dikuburkan di antara jalan Kairo dan Alexandria yang disebut dengan Aldi Al-Makron. Dan tulang-tulangnya disimpan di gereja gantung atau gereja Al-Mu'alakah. Di gereja Koptik inilah orang-orang Kristen Mesir, mereka meneriakkan Yeshua. Saudara bisa lihat di channel saya, bagaimana mereka meneriakkan Yeshua. Ya, sampai lama sekali, entah berapa menit. Ya. Dia sambil tepuk tangan, prak, 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 Yeshua, prak, 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 Yeshua. Terus seperti itu, saudara. Dan nama Yeshua itu betul-betul sudah menyebar kemana-mana. Nah, cerita ini sangat menarik, saudara-saudara. Ini adalah kenangan saat tur ke Israel. Ya, mereka bisa menyaksikan langsung, dan saya pun sempat berjumpa dengan salah satu diaken di sana, dan saya berdialog dengan mereka. Dan saya katakan agar mereka tetap mempertahankan iman, ya, mereka tidak lagi panggil Yesus, tapi panggilnya Yeshua, saudara. Nah, dari cerita ini mungkin kita perlu membuat sebuah pertanyaan. Bagaimana dengan kehidupan saudara? Ketika kita sedang mengalami tekanan yang begitu hebat, apakah doa itu menjadi bagian dalam hidup kita? Siapa yang kita andalkan? Ini yang penting sekali kita pahami, Bapak Ibu. Orang-orang di gereja Koptik Ortodok ini, saat dia mengalami ancaman yang luar biasa dari Raja Almois, dia betul-betul mengandalkan Tuhan, dan pertolongan itu datang. Waktu itu memang
mereka belum mengenal nama yang benar. Tetapi disitulah kesungguhan hati mereka, Tuhan melihatnya. Tapi kalimat ini jangan dijadikan sebagai acuan. Ya, saya panggil apa saja enggak masalah, Tuhan kan tahu hati. Nah, ini repot, saudara. Karena kitab suci mengatakan di dalam kitab Ifrim atau Ibrani pasal 10 ayat 26, kalau kita sudah mengenal kebenaran, namun kita tidak mau melangkah dari kesalahan, maka tidak ada lagi korban penghapus dosa. Itu saudara bisa lihat Ifrim atau Ibrani 10 ayat 26. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau pertolongan itu datangnya dari Tuhan, mungkin ada orang yang bertanya seperti ini, Pak, saya sudah mengandalkan Tuhan, tapi kenapa pertolongan itu belum kunjung datang? Maka saya memiliki dua pemahaman. Yang pertama adalah karena waktunya belum sampai. Atau yang kedua, Tuhan akan memberikan yang lebih baik dari apa yang bisa kita pikirkan. Nah, kadangkala kalau kita meminta, kita itu punya keinginan, pokoknya saya maunya ini. Ya, itu tidak salah, saudara. Tetapi kalau Tuhan mau memberikan yang lebih baik dari apa yang kita pikirkan, kenapa tidak? Betul nggak Bapak Ibu? Jadi percayalah bahwa Bapa Yahweh itu selalu ingin memberikan yang terbaik untuk saudara dan saya. Jadi jangan bersungut-sungut. Kalau kita berhadapan seolah-olah kita ada dalam kondisi di bawah, jangan sampai saudara berpikir itu sebuah deadlock atau kunci mati. Bukan begitu. Saya ambil contoh yang gampang saja ketika Yusuf, waktu dia punya visi impian yang besar, ternyata Yusuf malah dimasukkan ke dalam sumur. Sudah dimasukkan ke sumur, dijual lagi jadi budak. Kalau dipikir secara logika, grafiknya turun. Tapi itulah sebuah perjalanan hidup yang nampaknya turun. Selama kita tetap mengandalkan Tuhan, akan kita tahu nanti di ujungnya bahwa Tuhan itu tetap berkuasa atas diri kita. Coba kalau Yusuf tidak dimasukkan sumur, coba kalau Yusuf tidak dijual, apakah dia sampai ke Mesir? Tidak mungkin, saudara. Jadi biarkan perjalanan hidup kita, mungkin kita merasa seolah-olah kita ada dalam dunia yang sangat pahit, no problem. Selama kita ada bersama dengan Yesua, percayalah kemenangan selalu jadi milik kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, dari kisah ini ada satu hal yang menarik dari gereja Koptik ini, saudara, yaitu ada sebuah relief. Relief ini bicara tentang seorang yang bernama Simon, si penyamak kulit, atau orang suka menyebutnya Simon the Tanner. Itu sebabnya gereja ini yang ada di Bukit Mukatam namanya, itu diberi nama Simon the Tanner Church, ya. Jadi gereja Santo Simon, ya, begitu, si penyamak kulit atau pandai bikin sepatu. Nah, saya akan cerita nih, saudara. Pada suatu hari, dia, karena Simon ini orangnya sangat baik, tiap hari dia selalu membawa, ya kalau di zaman sekarang itu jerigen, bawa air, karena di Mesir kan susah air, dia bawa air, dan dia banyak membantu orang yang hidupnya kekurangan. Dia kasih air, kasih minum, ya, baik sekali.
dan dia punya kepandaian itu bikin sepatu terbuat dari kulit. Nah, makanya disebut Simon the Tanner. Nah, pada suatu hari, saudara-saudara, Simon ini didatangi oleh seorang perempuan yang akan membuat atau memperbaiki, bukan membuat ya, tapi memperbaiki sepatunya yang rusak. Nah, apa yang terjadi, saudara-saudara? Simon ini, dia memperbaiki sepatu dari perempuan itu. Namun, pada saat Simon ini mau membuka sepatunya, ternyata roknya itu perempuan tersingkap. Sehingga Simon itu melihat paha dari perempuan tersebut, saudara. Dan apa yang terjadi? Simon ini dia berpikir, aduh, aku sudah berdosa. Aku bisa masuk neraka nih kalau kayak begini. Lalu dia ambil jarum yang biasa dipakai untuk bikin sepatu, dia tusuk matanya, saudara. Ditusuk pakai jarum, jab gitu. Sampai berdarah-darah. Perempuan yang memperbaiki sepatu ini juga ketakutan, saudara. Wah, ini nekat banget ini orang. Ya, ditusuk matanya sampai darahnya keluar dan akhirnya Simon ini buta, saudara. Nah, cerita ini memang berhenti sampai di situ. Tetapi kisah ini menginspirasi orang-orang pada zaman itu, yaitu ketaatan kepada firman. Simon ini rupa-rupanya dia hendak mempraktekkan ayat firman Tuhan di dalam kitab Matius pasal 5 ayat 29 yang berkata, dan jika matamu yang kanan menjerumuskan engkau, cungkelah itu dan buanglah daripadamu, karena lebih menguntungkan bagimu bahwa satu dari anggota tubuhmu binasa dan bukan seluruh tubuhmu dicampakkan ke dalam neraka. Nah, ayat inilah yang dipakai oleh Simon untuk menusukkan jarumnya di mata, ya, mata kanan, saudara-saudara. Nah, tujuannya adalah agar supaya dia tidak masuk neraka. Kalau kita mau melihat ayat yang seperti ini, inilah yang saya katakan di dalam bahasa Ibrani itu disebut dengan mazal atau peribahasa atau perumpamaan. Beda dengan yang namanya kenyataan atau metsyut atau fakta yang disebut dengan ufda. Jadi ayat itu tidak boleh dipraktekkan dengan cara harafiah. Sampai di sini paham, saudara? Nah, saya akan tunjukkan beberapa ayat yang seringkali bikin orang takut, saudara-saudara. Bahkan di negara tertentu ada yang mempraktekannya. Saya ambil contoh misalnya di dalam kitab Matius pasal 5, kalau tadi ayat 29, sekarang kita baca di ayat 30 dikatakan, dan jika tangan kananmu menjerumuskan engkau, potonglah itu dan buanglah daripadamu, karena lebih menguntungkan bagimu bahwa satu dari anggota tubuhmu binasa dan bukan seluruh tubuhmu dicampakkan ke dalam neraka. Di salah satu negara, saya yakin saudara sudah tahu negara itu, ya, ada sebuah
hukum, kalau seseorang itu kedapatan mencuri, maka dia harus dipotong tangannya. Wah, kalau ini diterapkan di Indonesia, banyak sekali pejabat yang hilang tangannya ya saudara. Loh, kalau orang korupsi itu kan termasuk mencuri, betul nggak Bapak Ibu? Kenapa negara Indonesia ini sulit maju? Karena banyak sekali oknum-oknum pejabat yang melakukan korupsi. Yang seharusnya dana itu mengalir kepada rakyat, diambil juga. Sudah rakyatnya menderita, diambil juga. Nah itu kalau ini diterapkan, wah ini keren saudara. Akan banyak sekali pejabat yang kutung tangannya saudara. Nah jadi kalau kita melihat tentang ayat-ayat yang tadi saya sebut, itu bukan ayat yang menjadi sebuah fakta, tetapi itu peribahasa. Kalau orang Jawa bilang itu paribasan, ya, paribasan itu bahasa Indonesianya peribahasa. Seperti contoh misalnya berenang-renang, bersakit-sakit dulu, lupa lagi saya. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, itu kan peribahasa. Ya, artinya apa? Orang itu berjuang dulu. Ya, berjuang baru nanti akan mendapatkan kemenangan. Nah ini sebetulnya adalah kalimat atau ayat yang disebut masyal atau peribahasa. Sekali lagi ini tidak bisa dijadikan sebuah fakta atau ufdah atau kenyataan yang dikenal dalam bahasa Ibrani disebut metsyut. Nah, apa arti dari kalimat cungkelah matamu, potonglah tanganmu? Itu artinya menghindar secara ekstrim. Paham nggak Bapak Ibu? Seperti saya dulu pernah cerita, ketika saya melayani di satu gereja, ya, gereja besar, jemaatnya banyak. Waktu selesai khotbah saya ditanya oleh pengurusnya saat diajak makan. Dia bilang, Pak Lukas kenapa khotbahnya lihat ke atas, lihat ke bawah, jemaat kok nggak dikasih lihat, ngapain? Saya bilang, saya mempraktekkan firman Tuhan. Karena di depan saya itu ada seorang perempuan, roknya pendek segini, duduknya itu ngangkang saudara. Wah ini ganggu bagi saya. Maka lebih baik saya lihat atas dan lihat bawah. Nanti kalau saya lihat ke situ, pemiliknya akan berkata, wah ini Pak Lukas lagi nikmatin aku nih. Kan cilaka saudara. Jadi lebih baik saya lihat ke atas dan lihat ke bawah. Saya bahkan ngomong sama salah satu pengurus, labok dikasih tahu, jemaat itu naik ibadah, pakai pakaian yang sopan, saya bilang begitu. Mosok pakaiannya pendek, ya, duduknya ngangkang lagi. Nah itu salah satu contoh, tindakan menghindar secara ekstrim. Nah, Tuhan menghendaki agar kita melakukan perbuatan-perbuatan baik, itu saat ada ayat yang berkata kalau tangan kananmu melakukan kejahatan, potong. Nah itu maksudnya agar kita melakukan perbuatan baik sehingga hidup kita semakin diberkati. Kita pun
juga melihat hal-hal yang baik, yang tidak membuat kita jatuh. Dan tangan tidak melakukan perbuatan yang tercela, mencuri, memukul, atau bahkan bikin komen yang tidak baik. Maka saya katakan sekarang ini saya tambahi, bukan kita berkata jagalah mulutmu, tapi juga jagalah jarimu. Saya kemarin dikasih tahu sama anak saya Michael, katanya, "Papi, ini kok di channel Kehilat Aleph Tau itu kok sudah mulai muncul komen-komen yang tidak baik." Jadi tadi saya ngasih tahu ke bagian multimedia, channel Lukas Sutrisno dan channel Kehilat Aleph Tau harus bersih dari energi negatif. Kalau dulu saya buka, tapi sekarang saya tutup. Jadi orang-orang yang bermulut nyinyir, orang-orang yang berotak kotor, Anda tidak bisa lagi komen di channel saya. Karena semua sudah harus disortir dulu. Yang tidak baik, out. Saya hanya akan dan ingin melihat komen-komen yang membangun, bukan komen-komen dari si mulut kotor dan otak jorok. Jadi bagi saudara yang pagi ini nonton, yang berotak kotor, Anda tidak bisa lagi komen. Maaf ya, saya tegas untuk masalah ini. Saya tidak peduli Anda mau bicara apa. Bagi saya ini sebuah prinsip. Kebenaran harus mengalir kebenaran. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kadangkala ada ayat-ayat yang bentuknya itu perumpamaan, tetapi diartikan sebuah fakta. Lah ini yang bisa bikin orang gagal dalam iman. Di dalam kitab suci ada ayat yang berkata, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Orang kadangkala menerjemahkan, tuh lihat tuh Torah itu kejem banget. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu artinya adalah keadilan. Bukankah kita juga butuh keadilan? Betul nggak Bapak Ibu? Jadi kalau kita salah menerjemahkan ayat firman Tuhan, yang terjadi adalah kesesatan. Saya pernah memberitahu hal ini di debat oleh seorang pendeta yang berkata, kita ini hidup di zaman kasih karunia Pak Lukas. Jadi kalau ada apapun kita harus memberikan kebebasan, katanya. Maksud kamu kebebasan apa ya? Saya bilang. Dia katakan, ya kalau ada orang yang ngejahatin kita, ya kita jangan menuntut, kasih saja pengampunan. Bukankah itu adalah merupakan hukum kasih karunia? Lalu saya membuat sebuah ilustrasi. Saya katakan begini, sekarang saya mau tanya sama kamu. Kamu kan pendeta toh? Pendeta yang punya konsep hipergrace katanya. Yang isinya pengampunan, tidak perlu menjatuhkan hukuman. Sekarang bagaimana kalau sekali waktu anakmu diperkosa oleh orang dan orang itu ketangkap? Pertanyaan saya, kamu mau hukum orang itu seberat-beratnya
atau kamu bebaskan saja? Langsung diem, saudara. Dia kan pasti bingung, nek tak lepaskan bagaimana? Kalau saya hukum kok saya sudah ngomong hukum kasih karunia, bingung saudara. Sehingga saya katakan, kamu mau lepaskan dia? Menurut kamu baik, tapi kamu kejam terhadap anakmu. Anakmu pasti akan protes. Bapakku ini gila ini. Lah saya yang diperkosa, saya yang mengalami penderitaan kok malah penjahatnya dilepaskan. Berarti Anda juga melawan firman Tuhan. Inilah yang disebut dengan keadilan. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kalau orang itu memperkosa dan ditangkap, boleh nggak menerima hukuman? Boleh dan harus bahkan. Nah ini yang kadangkala disalah terjemahkan saudara. Yang sebetulnya itu adalah sebuah perumpamaan. Contoh lain, di dalam kitab Matai atau Matius 5 ayat 41. Dan siapa saja yang ingin memaksa engkau berjalan 1 mil, berjalanlah bersamanya 2 mil. Apa maksudnya? Ini juga sebuah perumpamaan. Artinya, jika ada orang yang menyuruh jalan sepanjang 1 mil, pikirkanlah bahwa kamu sedang berjalan 2 mil. Sehingga ketika perjalanan baru separuh, ternyata sudah selesai. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Sehingga dengan cara seperti itu, maka tidak akan ada orang yang bersungut-sungut. Tidak akan ada orang yang menggerutu atau mengeluh. Atau yang nyinyir. Jadi materi kita saat ini adalah mengajarkan untuk kita berhati-hati dalam membaca kitab suci. Karena kalau salah menafsirkan jadinya malah melanggar firman itu sendiri. Saya ambil contoh seperti orang yang menolak Torah. Itu sudah salah persepsi. Yesua tidak pernah memberitahu tentang kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanan. Tidak sama sekali. Yang Yesua beritakan adalah kitab Torah. Karena Matius, Markus, Lukas, Yohanan, bahkan kisah Rasul dan sebagainya belum ada. Paham Bapak Ibu? Nah jadi melalui materi pagi hari ini, biarlah kita semakin memahami akan isi dari firman Tuhan. Kita mau belajar untuk mempraktekannya sehingga kehidupan kita menjadi semakin lebih baik. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Pagi ini kami telah bersama-sama merenungkan firman-Mu. Biarlah apa yang kami renungkan pada pagi ini menjadi berkat bagi kehidupan kami, untuk kami selalu mengandalkan Engkau di dalam setiap tantangan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Amin, haleluya. Kita akan dengar pengumuman. Shalom. Berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Divisi Anak mengadakan pre-order kaos yang telah dibuka pada 24 September hingga 24 Oktober 2023. Untuk info lebih lanjut, dapat menghubungi Ibu Sylvia di nomor 0858 6703 7774 atau Ibu Yeni di nomor 0878 8813 3201. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di Aleph Tau Update News selanjutnya.
Bapak Yahweh memberkati. Saya bacakan ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih dari Betty Arifin kepada Bapak Gembala Pak Lukas bersama Ibu Lukas dan keluarga Aleftau. Saya Betty Arifin mengucapkan terima kasih atas doa-doa dan pertolongan kepada saya selama saya sakit dan saat ini saya sudah sembuh. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Nah, itulah ucapan terima kasih. Kita akan akhiri kebaktian kita. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kita akan tutup di dalam doa. Haleluya. Terima kasih Bapak Yahweh kami ucapkan kepadamu. Pagi ini kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman-Mu. Kami telah bersama beribadah. Sebentar kami akan kembali pulang ke rumah kami masing-masing. Jaga lindungi peliharakan kami sampai di rumah dengan selamat. Terima kasih Bapak Yahweh. Inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Pertemukan kembali kami esok untuk kami bisa beribadah bersama kembali. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarecheka Yahweh wa yishmereka. Yair Yahweh panau eleka vihuneka. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Baruk atapair ufaruk atapasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan engkau akan diberkati di ladang. Baruk peripitne kau friatmat kau frifahem teka shekar ala pekawa esterotsoneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amen. Baruk tanah kaum misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amen. Baruk ata boboy kau faruk ata beseteka, dan kau akan diberkati pada waktu engkau masuk, dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Amen. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, beshem Yeshua HaMashiach waruah hakodes kile olam faet. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Yahweh memberkati. Amin.
Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapa Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasiah untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua Hamasiah di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.